Oke, jadi dalam penerapan asertivitas ini, sikap-sikap asertif ini, kita membimbing mereka untuk mereka bisa menyampaikan pendapat atau berkomunikasi dengan tegas, jujur, tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Trisiwini Brihanti, MC psikolog. Saya dari Rehabilitasi Jiwa dan Nafsa Tirta Jiwa di mana? Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam sesi saya akan memberikan bimbingan kepada rekan-rekan dalam fase pemulihan ya. Jadi selain kita memberikan bimbingan dalam hard skill, kita akan memberikan juga kemampuan soft skill ya. Jadi dalam rehabilitasi jiwa kita melaksanakan terapi medikamentosa dan juga memberikan pendampingan untuk kegiatan bagaimana pemulihan dalam mereka beraktivitas dan berperilaku. Dalam berperilaku ini selain kita fokus kepada bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan fisik yang nantinya bisa menjadi bekal ketika mereka lepas dari rehabilitasi, tapi kita juga memberikan pembekalan dalam hal soft skill. Soft skill ini kita fokuskan kepada bagaimana mereka bisa bersikap. Nantinya sikap ini akan mendukung perilaku-perilaku yang bisa mendukung bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan ketika kembali ke masyarakat dan ke keluarga. Jadi dalam hal ini kita akan fokus kepada bagaimana mereka bisa menempatkan diri ya. Salah satunya ketika mereka harus menempatkan diri, hal yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa berkomunikasi. Oke, jadi soft skill yang kita ajarkan di dalam sesi rehabilitasi ini adalah salah satunya kemampuan komunikasi ya. Jadi kita ketahui bahwa kemampuan komunikasi ini penting karena nantinya ketika mereka akan kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga, mereka harus mampu berkomunikasi, menyampaikan keinginannya atau melakukan interaksi sehingga mereka akan bisa diterima oleh masyarakat dan keluarga. Ya, jadi salah satu kemampuan yang penting adalah kemampuan untuk asertif ya. Jadi di sini asertif adalah kemampuan komunikasi dengan jujur dan tegas, tapi tetap memperhatikan perasaan dan juga kepentingan orang lain ya. Jadi di sini kemampuan asertif ini penting karena nantinya ini akan berguna di dalam mereka mempertahankan haknya ya. Dan yang selanjutnya mungkin ketika mereka ketemu dalam situasi konflik, mereka bisa melakukan menempatkan diri sebagaimana haknya dan juga bagaimana mereka bisa juga ada kemampuan negosiasi ya. Jadi di sini kita laksanakan secara sederhana dan berkembang. Jadi dalam kegiatan sehari-hari itu sudah kita laksanakan. Tapi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana kita mengajari mereka untuk bersikap asertif ya. Jadi jangan lupa tonton terus sampai selesai video ini dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, kita mulai ya teman-teman. Saya sambil duduk ya. Ya, di sini ada Pak Henry ya, terus ada Pak Andi dan ada siapa? Siapa? Selo Aji. Oke, Selo duduk di sini suka? Suka duduk bersama di sini, suka di sini ngobrol-ngobrol kita ya. Oke, apa? Nah, jadi salah satunya kita mendidik atau melatih asertivitas mereka itu dengan menggali apa keinginannya, apa kesukaannya ya. Jadi mereka memiliki semacam bargaining position. Mereka memiliki posisi tawar ketika saya maunya seperti ini ya. Jadi nanti kita akan mengarahkan apa kemauannya, apa keinginannya itu supaya tidak
dong Ningsih sapuin halaman depan, kan banyak kotoran sampah ya, daun-daun gugur. Terus Ningsih minta disapu, Bang Henry mau nggak hujan-hujan? Oke, jadi nggak mau ya, tapi karena masih hujan, jadi maunya nunggu reda. Terus ngomongnya gimana contohnya ngomongnya? Oke, nunggu hujan reda. Oke. Kenapa bilang begitu sama ibu? Maksudnya kenapa harus ngomong nanti nunggu hujan reda? Aku nggak mau sekarang, tapi nanti hujan reda. Nah, oke, jadi ntar bisa kedinginan ya. Jadi di sini kita melatih mereka untuk mengungkapkan keinginan, juga keinginan untuk saya menolak permintaan, tapi saya juga menyampaikannya baik, artinya tidak menyinggung. Jadi disampaikan oleh Henry, ya sekarang kerja, ya nyapunya gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya betul, itu nggak menyinggung di sini ya. Kalau menyinggung contohnya gimana? Aku mau nyapu di sini. Sylvia sih hujan-hujan kok disuruh nyapu gitu tuh nyinggung ya. Jadi ngomongnya tadi nanti ya kalau hujannya udah reda saya mau nyapu gitu. Nah bagus tuh ya. Jadi kemampuan asertif ini kita latih sedikit. Artinya kemampuan asertif ini memang berkembang. Kita tidak bisa kontinum terbaik itu seperti apa, tapi berkembang terus karena nantinya di dalam interaksi antar pasien, nanti interaksi dengan pembimbing itu juga akan otomatis kita mereka harus bisa menempatkan dirinya atau menerapkan asertivitas tersebut atau kemampuan untuk menyampaikan komunikasi jujur, tegas, namun juga tidak menyinggung. Sebentar lagi ini ada Pak Nanti ya, Pak Nanti ya. Pak Nanti sering punya uang saku kan? Kalau misalnya Bang Henry minta uang sakunya Pak Nanti buat beli rokok, boleh nggak? Kalau uangnya cuma segitu nggak boleh ya. Terus cara nih ngomong sama Bang Henry gimana? Jangan gitu. Untuk beli rokok gitu ya. Kalau misalnya ya udah nanti tak beli terus nanti kamu tak kasih sedikit, itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Caranya ngomong gimana? Oh, jangan minta uang, tapi nanti kalau beli rokok saya kasih sedikit rokoknya gitu ya. Oke, ya. Jadi ini sering terjadi ketika apa namanya klien yang dirawat di sini dalam masa rehabilitasi itu sering jajan ya, mereka mendapatkan uang saku masing-masing. Nah, seringkali terjadi ketika yang punya uang saku itu belanja dan yang pas mungkin uang sakunya habis itu biasanya akan minta. Nah, ini kita juga mengajari mereka untuk bisa menempatkan diri, untuk mempertahankan haknya, bagaimana namun hubungannya tetap baik gitu ya. Nah, selain kondisi tersebut ada ketika kondisi ini udah lewat tapi tidak terjadi saat ini. Nah, ada teman dalam proses rehabilitasi ini memang apa ya, dia mudah terstimulus atau mudah tersulut emosinya ketika teman lain itu berkomunikasi. Nah, teman-teman yang menjadi korban yang memukul ini juga kita ajarkan untuk dia menyampaikan bahwa jangan memukul, saya tidak suka dipukul, itu namanya kamu tidak baik memukul teman gitu.
Jadi itu sudah bagus. Tapi lebih baik lagi, bagusnya lagi disampaikan, Pak maaf, saya tanya ya, saya minta dibantu ya, gitu. Orang akan tahu, oh iya ini berarti nggak tahu. Gitu. Mana arah ke rumah saya? Mana rumahnya? Rumahnya mana? Butuh. Oh ke sana. Itu lebih sopan ya. Jadi orang akan tahu, oh iya ini menghargai bertanya ke saya, menghargai caranya nanya. Gitu ya. Nah terus Pak Kardi pernah pengen pulang. Oh pengen pulang. Terus ngomongnya sama Ning Sili gimana waktu itu pengen pulang? Oh pulangnya kapan Bu? Kapan? Oh ya nanti nunggu kontrol gitu. Padahal pengen banget pulang ya. Nah, terus ngomong gimana lagi? Udah kangen pengen pulang. Terus akhirnya kan saya bilang, oh iya nanti tunggu ya setelah kontrol. Kalau kangen banget bisa telepon dulu gitu ya. Nah terus ketika nanti kangen bilang, terus sih saya mau telepon keluarga boleh nggak? Nah gitu ya. Jadi salah satunya seperti itu, kebutuhan teman-teman ini untuk terhubung dengan keluarga juga tinggi. Jadi mereka juga kita ajari untuk memiliki mengemukakan keinginannya. Salah satunya adalah ketika mereka akan keluarga, rasa ingin pulang, terus ingin ingin menyampaikan keinginannya untuk bisa terhubung, gitu ya. Nah ini contoh dua orang ini adalah dalam kondisi yang sudah baik dalam masa pemulihan ya. Jadi komunikasinya sudah mendekati komunikasi yang seperti lazimnya. Artinya mereka bisa berkomunikasi sesuai dengan keinginannya. Nah, yang satu contoh yang belum bisa kita menerapkan untuk komunikasi afektif adalah yang dalam kondisi seperti yang ini. Jadi dalam komunikasinya sederhana, tapi kita tetap ajarkan. Jadi kalau biasanya untuk komunikasi asertif yang masih dalam terbatas seperti ini, kita cara mengajarinya, melatihnya adalah memberikan pilihan, gitu ya. Jadi memberikan pilihan ini untuk melatih dia untuk mengungkapkan keinginannya. Tapi karena biasanya mereka belum bisa mengungkapkan keinginannya, kita memberikan pilihan, gitu ya. Misalnya contohnya, Haji, iya, mau duduk di sini atau tidur? Mau tidur. Oke, jadi untuk tipe-tipe tahapan penyembuhan ini kita juga pelatihannya untuk kemampuan komunikasi menyesuaikan ya. Jadi untuk rekan yang dalam fase pemulihan yang dia sudah bisa mengkomunikasikan keinginannya, bisa mengemukakan pendapatnya atau menyampaikan obrolan-obrolan dalam interaksi interpersonalnya, ini tentu kita berbeda dengan rekan kita yang masih dalam kondisi pengobatannya intensif ya, seperti rekan ini. Jadi ketika kita mengajari kemampuan asertif di tahap yang masih dalam pengobatan intensif ini adalah kita memberikan pilihan, karena dalam kondisi ini dia belum bisa mengemukakan keinginannya ya. Walaupun demikian kita tetap melatih dengan menyampaikan pilihan, walaupun pada kondisi tidak menutup kemungkinan pilihan itu pun dia akan memilih pilihan yang kita sebutkan terakhir biasanya. Nah ini kita tetap terus melatih karena itu penting bagi dirinya untuk memahami bagaimana dia dihargai, bagaimana dia bisa melakukan pilihan sesuai dengan keinginannya. Kita coba ya. Aci, udah mandi belum? Belum. Kenapa nggak mandi? Sudah. Oh sudah. Sudah mandi atau belum? Belum mandi atau sudah? Sudah. Oh sudah. Tadi belum. Sekarang sudah. Oh mandinya berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Dingin nggak? Enggak. Senang mandi ya? Senang. Kalau misalnya dingin, mandi nggak? Hah? Kalau hawanya dingin kayak gini, mandi nggak?
Enggak. Kenapa? Takut kenapa? Nah, jadi keterbatasan di dalam komunikasinya ini tidak lepas dari keterbatasan kondisinya, karena perkembangan gangguannya ini masih belum bagus ya, karena memang kondisinya memang stagnan dan itu sudah berlangsung 4 tahun, tapi kita tetap terus melatihnya. Kita tetap memiliki harapan bahwa semua yang dalam tahap rehabilitasi ini mereka akan tetap bisa berkembang untuk semakin baik, potensinya meningkat gitu ya. Nah, contohnya juga secara sederhana kita bisa mengemukakan pilihan bagaimana hobinya ya. Jadi misalnya Aci suka musik ya? Sukanya musik apa? Ariel Peter Pan. Sukanya Ariel Peter Pan. Lagunya yang mana? Jejakmu. Hah? Menghapus jejakmu. Menghapus jejakmu. Lagunya gimana sih? Terus melangkah melupakanmu. Oh gitu. Menghapus jejakmu atau buka dulu topengmu? Seneng yang mana? Topengmu. Nah, itu jadi pilihan-pilihan yang kita kemukakan itu belum bisa mewakili keinginannya kadang-kadang ya. Tetapi ini kita tetap perlu untuk melatih. Jadi jangan menganggap bahwa jawabannya tidak penting, tapi di sini kita latih terus. Jadi benar. Buka dulu topengmu. Lagunya yang gimana coba? Bagaimana lagunya? Buka dulu topengmu. Ingat nggak? Buka dulu topengmu. Itu suka? Iya. Mau dengerin yang mana? Menghapus jejakmu. Menghapus jejakmu. Jadi sukanya yang mana? Menghapus jejakmu Menghapus jejakmu. atau buka dulu topengmu? Menghapus jejakmu. Ini mau nyanyi atau mau ngobrol? Nyanyi? Nyanyi. Oh, mau nyanyi. Mau nyanyi. Jadi kita dengarkan saja ya. Tidak apa-apa ya. Kita dengarkan menghapus jejakmu. Bisa nyanyi juga? Tangan mana? Bisa nyanyi nggak, Pak? Nggak bisa? Gini loh. Kalau nyanyi kan wajahnya yang seneng ya. Tangannya mana? Stop. Mau stop apa lanjut? Mau stop apa lanjut? Mau stop atau lanjut? Gak tahu. Loh, mau dengar lagi atau enggak? Mau lagi enggak nyanyinya? Mau lagi. Mau lagi. Berarti gimana cara ngomongnya nih? Harus kuat mental. Sama Bu Siwi biar ini diputar lagi ngomongnya gimana? Bawa ini ya bagus. Nonton lagi dong. Ada langsung. Oke. Jadi ini diputar, terus diberhentiin kan? Aci masih mau lagi? Mau. Mau. Terus bilangnya gimana biar diputar? Diputar lagi dong. Putar lagi dong. Oke, putar lagi. Jadi kalau pingin lagi bilang lagi, saya mau lagi, nyanyi lagi gitu, ya. Nah.
lihat dia senang banget ini penyanyi itu senang banget ya. Jadi kita cara melatih asertifnya ya seperti itu. Kita matikan mau dengerin lagi gitu. Atau kadang-kadang kita pilihan jenisnya. Jadi ini walaupun sederhana, kita harapkan bisa melatih asertivitasnya ya. Seperti juga dalam kegiatan kita melatih dia untuk berkegiatan kebersihan gitu, kita akan menawarin, kamu mau nyapu atau nyapu di rumput. Walaupun secara penangkapan dia tidak memahami, tetapi tetap kita tawarkan. Artinya kita melatih supaya dia memahami bahwa dia memiliki hak atas pilihan gitu ya. Ya, jadi itu tadi ya, kita kan mengakomodir hobinya dia, membimbing mereka untuk melakukan apa yang mereka sukai, tetapi kita tetap dalam batasan-batasan. Artinya sikap asertif ini bagaimana dia bisa menyampaikan komunikasi dengan jujur dan tegas tanpa mengganggu perasaan orang lain, tanpa menyinggung orang lain. Oke, jadi dalam penerapan asertivitas ini, sikap-sikap asertif ini, kita membimbing mereka untuk mereka bisa menyampaikan pendapat atau berkomunikasi dengan tegas, jujur, tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, kita tetap memberikan batasan-batasannya. Artinya bahwa asertif ini tetap dalam batas tidak menyinggung orang lain. Jadi mereka menyampaikan keinginannya, tetapi tetap memperhatikan kepentingan orang lain ya. Jadi ini kondisi ini mendasari bagaimana mereka berperilaku antar, dan juga nantinya ketika mereka sudah selesai rehabilitasi ini, mereka menerapkannya di lingkungan yang akan mereka kembali ya. Jadi kondisi ini berkaitan erat dengan bagaimana mereka meregulasi emosinya ya. Jadi nanti mungkin suatu lain waktu kita akan mengulas tentang bagaimana melatih ODGJ atau rekan-rekan dalam fase rehabilitasi ini untuk bagaimana mereka meredakan emosinya, mengelola emosinya ya. Jadi untuk meminimalkan konflik antar pasien ya. Jadi selama ini coba rekan-rekan bisa bayangkan ya, ketika Anda mengampu satu orang dengan ODGJ ya di rumah Anda, bagaimana pengelolaannya. Jadi bisa dibayangkan kita mengelola lebih dari 15 orang ya. Jadi klien kita ini berada di angka kisaran 18 minimal, bisa lebih dari itu ketika ada pasien baru ya. Kapasitas kita adalah 35 bed, tapi saat ini terisi di rentang 18 sampai 21 orang. Nah, coba rekan-rekan bisa bayangkan betapa kita harus melatih mereka untuk saling kontaknya, saling berbagi, saling berkomunikasi, bagaimana untuk bisa berinteraksi ya, dan juga bagaimana kita melatih mereka untuk melakukan pekerjaan bersama-sama. Dan ini tentu tidak lepas dari tadi kemampuan komunikasi. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi dengan sikap asertif. Oke, itu tadi teman-teman yang saya sampaikan dari rehabilitasi Tirto Jiwo Purworejo. Kita selalu berusaha untuk membimbing mereka, mendampingi mereka untuk meraih potensi yang lebih baik, potensi maksimalnya dan pemberdayaannya menuju kesehatan mental yang paling maksimal ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ada dua contoh di mana teman-teman berdua ini sudah dalam rehabilitasi yang
fase pemulihan, artinya kondisinya baik, dan satu orang ini masih stagnan ya. Jadi sangat jelas bahwa mereka sangat membutuhkan kita. Jadi ketika Anda ketemu dengan ODGJ, tolong jangan stigma, jangan tidak peduli, karena kalau tidak kita siapa lagi ya. Dan pesan saya ketika mereka harus kembali ke lingkungan Anda, mereka harus kembali ke masyarakat, terimalah ya, karena ketika ada penolakan, ini berarti diskriminasi ya. Jadi tidak menunjang kesehatan mental ya, artinya ketika mereka kembali, mereka kita harus terima, dan mereka harus mendapatkan pendampingan, karena nantinya mereka tetap minum obat, mereka tetap harus beradaptasi. Nah, itu mereka tetap butuh pendampingan. Jadi jangan putus asa, jangan menolak, artinya bahwa Tuhan menciptakan beragam kondisi untuk bagaimana kita bisa bijaksana menyikapinya, dan bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita hadapi. Itu dari Tirta Jiwa Purworejo. Selamat sore, tetap semangat untuk mendukung kesehatan jiwa bagi Indonesia sehat mental, dan juga bagi harapan teman-teman dalam kondisi ODGJ. Ayo sampaikan di sana. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.